Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Naur Fatmawati dari kelas 11 Akuntansi 2 nomor absen 29. Di sini saya mau mereaction video yang menjelaskan tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Saksikan videonya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum dasar negara. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar atau UUD di Indonesia melalui berbagai periode. Hal tersebut mencerminkan dinamika politik dan perjuangan bangsa. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia secara singkat. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 45 resmi berlaku. Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1945 dan menjadi dasar negara hingga sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan tata negara. UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 ini tetap menjadi dasar hukum meskipun terdapat beberapa perubahan dalam perkembangannya. Yang kedua, periode konstitusi RIS. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Pada tahun 1949, diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai dasar hukum, pada 27 Desember 1949, diberlakukanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengatur negara Indonesia dalam bentuk federasi. Namun masa konstitusi RIS ini hanya berlangsung singkat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi RIS pun tidak berlaku lagi. Lalu periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, ketegangan politik antara pihak-pihak yang ingin mendirikan negara federal dan yang ingin tetap dengan sistem negara kesatuan memunculkan sebuah perubahan. Maka pada 1950 diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara ini menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menandakan perubahan bentuk negara menjadi negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya dekret Presiden oleh Soekarno yang mengakhiri pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menguatkan sistem presidensial. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan tanpa perubahan signifikan hingga akhir 1990-an. Lalu periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sejak amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini telah menjadi dasar yang lebih modern dan lebih mendemokratisasi Indonesia. Meski mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman hukum utama bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 meskipun melalui berbagai perubahan dan periodisasi, tetap menjadi jantung dari sistem hukum Indonesia. Video dari channel Edukasi Eksis ini menyajikan rangkuman sejarah konstitusi Indonesia dengan jelas dan ringkas. Hal yang paling menarik dan perlu direfleksikan adalah dinamika politik yang begitu kuat sehingga menyebabkan dasar hukum negara harus berganti-ganti dalam periode waktu yang sangat singkat di awal kemerdekaan. Yang pertama adalah kekuatan dan kejelasan penyampaian. Video ini berhasil memetakan 5 periode utama, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD S 1950, kembali ke UUD 1945, dan UUD 1945 pasca amandemen. Dengan urutan kronologis yang mudah dipahami, penjelasan mengenai latar belakang setiap perubahan, terutama terkait agresi Belanda dan konferensi meja bundar atau KMB, memberikan konteks historis yang kuat mengapa perubahan konstitusi itu. Yang kedua adalah refleksi historis. Hal yang paling mencolok dalam periode pergantian konstitusi dari tahun 1945 hingga 1959 yaitu yang pertama adalah UUD 1945 sampai 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS pada Desember 1949 sampai Agustus 1950. Yang ketiga ada UUD S 1950 pada 1950 sampai 1959. Transisi cepat dari negara kesatuan ke federasi atau RIS
lalu kembali ke negara kesatuan dengan sistem parlementer atau UUDS 1950, menunjukkan betapa rentan dan tingginya ketegangan politik saat itu. Perubahan ini bukan hanya soal teks hukum, tetapi cerminan perjuangan bangsa mencari bentuk negara yang paling stabil dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Yang ketiga adalah pelajaran dari kembali ke UUD 1945. Keputusan kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 1959 menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa sistem yang terlalu liberal dan tidak stabil tidak cocok untuk Indonesia saat itu. Meskipun UUD 1945 kembali, implementasinya di masa Orde Lama dan Orde Baru kemudian memunculkan masalah baru, yaitu penyimpangan kekuasaan atau sentralisasi dan penguatan sistem presidensial yang ekstrim. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa negara Indonesia telah melalui 5 periode utama dalam pemberlakuan hukum dasarnya atau Undang-Undang Dasar, yang semuanya mencerminkan perubahan politik dan sistem pemerintahan. Yang pertama, UUD 1945 pertama pada awal kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi RIS, Indonesia menjadi negara serikat. Yang ketiga, UUDS 1950, negara menjadi republik parlementer sementara. Yang keempat, kembali ke UUD 1945, yaitu melalui Dekret Presiden 1959. Yang kelima, UUD 1945 pasca amandemen atau UUD yang digunakan hingga saat ini yang sudah diperbarui agar lebih demokratis. Walaupun dasar hukum kita pernah berganti-ganti, UUD 1945 tetap menjadi fondasi utama dan jantung dari sistem hukum Indonesia yang terus relevan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.